Perkenalkan, saya Sopasius Bapo, NIM 2010111157. Perkenalkan, nama saya Tiara Krolina Anggalina, NIM 2010111168. Perkenalkan, nama saya Veronica, NIM 20 10 11 dan 75. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitri dengan NIM 20 10 11 92. Terima kasih. Baik, kita akan masuk kepada sejarah gereja lokal Provinsi Gerejawi Samarinda. Jadi, Provinsi Gerejawi Samarinda ini ada 4 keuskupan. Yang pertama itu Keuskupan Agung Samarinda, yang kedua Keuskupan Supragan Banjarmasin, yang ketiga Keuskupan Supragan Palangkaraya, yang keempat Keuskupan Supragan Tanjung Selor. Baik, kita akan lanjut kepada materinya. Saya Yuni Fitri. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Keuskupan Agung Samarinda. Materi atau pembahasan yang pertama yaitu tentang pengantar Keuskupan Agung Samarinda. Keuskupan Agung Samarinda adalah wilayah teritorial Gereja Katolik Roma yang mencakup Kalimantan Timur bagian selatan. Wilayah geografisnya mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur, kecuali Kabupaten Berau. Keuskupan Agung Samarinda berpusat di Jalan DJ Panjaitan 59A, Sungai Pinang, Samarinda. Dengan jumlah paroki 25 dan jumlah imam religius 28 dan memiliki 3 keuskupan sufragan, yaitu Keuskupan Banjarmasin, Keuskupan Palangkaraya, dan Keuskupan Tanjung Selor. Materi atau pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah Keuskupan Agung Samarinda. Didirikan sebagai Vikariat Apostolik Samarinda pada 21 Februari 1955 dan pada akhirnya memisahkan diri dari Vikariat Apostolik Banjarmasin. Ditingkatkan menjadi Keuskupan Samarinda pada 3 Januari 1961. Ditingkatkan menjadi Keuskupan Agung Samarinda pada 29 Januari 2003. Materi atau pembahasan yang berikutnya adalah latar belakang terbentuknya Keuskupan Agung Samarinda. Pada tanggal 21 Februari 1955, wilayah Kalimantan Timur dipisahkan dengan membentuk Vikariat Apostolik Samarinda, dan statusnya ditingkatkan menjadi keuskupan penuh pada tanggal 3 Januari 1961. Pada tanggal 9 Januari 2002, wilayah keuskupan dikurangi dengan dibentuknya Keuskupan Tanjung Selor. Sedangkan sejak tanggal 29 Januari 2003, status Keuskupan Samarinda yang tadinya merupakan keuskupan sufragan dari Keuskupan Agung Pontianak ditingkatkan menjadi Provinsi Gerejani baru, yaitu Keuskupan Agung Samarinda dengan 3 keuskupan sufragan. Materi atau pembahasan yang berikutnya adalah pimpinan Keuskupan Agung Samarinda dari tahun ke tahun. Yang pertama, Vikariat Apostolik Samarinda, yaitu Jacques Henry Romejin MSF. Masa jabatannya dari 10 Juli 1955 sampai 3 Januari 1961. Uskup Samarinda. Yang pertama yaitu Jacques Henry Romejin MSF. Masa jabatannya dari 3 Januari 1961 sampai 11 Februari 1975, yang pada akhirnya ia mengundurkan diri. Masa kekosongan jabatan dari 11 Februari 1975 sampai 30 November 1987. Uskup Samarinda yang kedua yaitu Michael C. Cornelis Comas, MSF. Masa jabatannya pada 30 November 1987 sampai 6 Mei 1997 dan akhirnya ia wafat. Masa kekosongannya pada 6 Mei 1992 sampai 5 April 1993. Uskup Samarinda yang ketiga yaitu
Florentinus Sului Hajang Hau, MSF. Masa jabatannya dari 5 April 1993 sampai 29 Januari 2003. Pembahasan atau materi yang berikutnya yaitu Uskup Agung Samarinda. Uskup Agung Samarinda yang pertama dipegang oleh Florentinus Sului Hajang Hau, MSF. Masa jabatannya dari 29 Januari 2003 sampai dengan 18 Juli 2013 dan pada akhirnya ia wafat. Masa kekosongannya dari 18 Juli 2013 sampai 16 Februari 2015. Karena kekosongan itu maka diisilah oleh Yohanes Ola Kede sebagai administrator diosesan. Uskup Agung Samarinda yang kedua yaitu Justinus Harjo Susanto, MSF. Masa jabatannya dari 16 Februari 2015 sampai dengan sekarang. Materi atau pembahasan yang berikutnya adalah paroki yang ada di Keuskupan Agung Samarinda. Di sini paroki yang ada di Keuskupan Agung Samarinda dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu Kevikepan Mahakam Pantai, di mana di sini terdiri dari 10 paroki. Yang kedua, bagian yang kedua yaitu Kevikepan Mahakam Tengah, di mana di sini terdiri dari 5 paroki. Dan bagian yang ketiga yaitu Kevikepan Mahakam Hulu, di mana di sini terdiri dari 10 paroki. Materi atau pembahasan yang berikutnya adalah tentang karya Gereja Katolik di Keuskupan Agung Samarinda. Karya yang pertama yaitu karya pendidikan, yang kedua seminari, dan yang ketiga adalah karya kesehatan. Pembahasan atau materi yang berikutnya tentang kepemimpinan saat ini di Keuskupan Agung Samarinda. Pausnya Fransiskus, Uskup Agung Metropolit Justinus Harjo Susanto, MSF, Vikaris Jenderal RD Moses Komela Avan, Sekretaris RD Wilfriandus Sandrigia Wijaya, Ekonom RP Kasmir, MSF. Lanjut kepada Keuskupan Supargan Banjarmasin. Jadi keuskupan ini memiliki luas wilayah 37.530 km persegi dengan 22.000 orang umatnya yang tersebar di 9 paroki dan dilayani oleh 18 imam. Untuk uskup yang menjabat sekarang itu adalah Monsinyur Petrus Bodeng Timang. Baik, kita lanjut ke sejarah Keuskupan Banjarmasin. Mulanya ini adalah bagian dari Vikariat Apostolik Borneo Orleans yang kemudian dipisahkan menjadi Prefektur Apostolik Banjarmasin pada 21 Mei 1938. Pembinaan ini diserahkan kepada Tarekat Misionaris Keluarga Kudus, MSF. Lalu pada tanggal 10 Maret 1949 Prefektur Apostolik Banjarmasin menjadi naik tingkat menjadi Vikariat Apostolik Banjarmasin dan mengalami perpecahan pada tanggal 21 Februari 1955, yaitu berdirinya Prefektur Apostolik Samarinda. Pada tanggal 3 Januari 1961 meningkat status menjadi diosis atau keuskupan. Lanjut ke pemimpinannya. Yang pertama itu pada saat masa Prefektur Apostolik itu ada Giacomo Giovanni Cousteau, MSF, pada tahun 1938 sampai dengan 1949. Lanjut ke pada saat Vikaris Apostolik Giovanni Gon, MSF, itu adalah vikarisnya. Lalu pada tahun 1949 sampai dengan 1953. Lanjut kepada uskupnya. Uskup pertama itu ada Wilhelmus Johannes Deuteu, MSF, yang merupakan juga seorang vikaris sebelum Keuskupan Banjarmasin naik tingkat kepada keuskupannya.
Jadi Wilhelmus ini dulunya juga seorang vikaris pada saat Keuskupan Banjarmasin masih menjadi vikaris apostolik. Lanjut kepada uskup yang selanjutnya itu ada Monsinyur Franciscus Severius Raharjata Prasuta pada tahun 1983 sampai dengan 2008. Lanjut kepada yang sekarang itu ada Praetus Bodeng Timang dari 2008 sampai sekarang. Nah, ini jika kita lihat untuk jumlah paroki yang 9 tadi yang dilayani oleh 18 iman, itu yang pertama ada veteran, paroki veteran Banjarmasin di Banjarmasin. Habis itu paroki Banjarbaru, ada paroki Katedral Banjarmasin sendiri di Keluarga Kudus. Habis itu ada paroki Kelayan Banjarmasin Santa Perawan Maria. Habis itu ada paroki Batu Licin di Tanah Bumbu Santo Vincentius Paulo. Setelah itu ada Palahari Tanah Laut Santa Teresia, maaf. Habis itu ada Sungai Danau Satui Tanah Bumbu Stella Maris. Habis itu ada Kota Tanjung Ave Maria, Kota Baru Santo Yusuf. Kita lanjut. Ini adalah peta wilayah Keuskupan Banjarmasin. Ini pada saat masa Profesor Apostolik Banjarmasin. Jadi Provinsi Kapusin menganggap karya pelayanan misi di Kalimantan dan Sumatera terlalu berat hingga melalui surat kepada Dewan MSF di Grave, Belanda untuk membantu karya mereka di Kalimantan. Jadi ini bagaimana yang seharusnya Kalimantan itu dilayani oleh Ordo Kapusin, dan kini pada Banjarmasin atau Keuskupan Banjarmasin dilayani oleh MSF, jadi Misionaris Keluarga Kudus. Jadi awalnya karena mereka kewalahan mengurus 2 pulau provinsi, jadi Sumatera dan Kalimantan itu cukup luas. Jadi Kapusin meminta bantuan kepada MSF untuk mengambil sebagian wilayah di Kalimantan. Pada tanggal 27 Februari 1926, 3 misionaris MSF tiba di Laham. Pada tahun berikutnya MSF Belanda mengirim lagi para misionaris ke Kalimantan. Dengan bantuan tenaga ini maka Terakan dan lain-lain hingga pada tahun 1938 sudah ada 10 stasi induk. Jadi ini adalah bagaimana kedatangan para misionaris MSF tiba di Kalimantan Timur, Selatan, dan Tengah. Kita lanjut pada tahun 1931, Vikaris Apostolik Pontianak Monsinyur Pacbos FM Kapusin mengirim surat permohonan resmi kepada Roma. Profesor Apostolik Banjarmasin segera dipersiapkan. Jadi ini permintaan dari Vikaris Apostolik Pontianak bagaimana meminta kepada gereja di Roma agar Profesor Apostolik Banjarmasin dipersiapkan. Ini pada tahun 1931. Dan pada 21 Mei 1938 Profesor Apostolik Banjarmasin didirikan. Oke, kita lanjut. Setelah Perang Dunia Kedua merupakan tahun yang sangat kelam bagi perkembangan karya pelayanan di Kalimantan. Beberapa misionaris ditangkap, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh oleh tentara Jepang.
Monsinyur Kuster MSF, beberapa pastor dan suster dipaksa melarikan diri ke Jawa karena krisis pada saat setelah Perang Dunia Kedua. Umat-umat pun terpaksa berjuang sendiri, mengembangkan imannya bagaikan domba tanpa gembala. Kita lanjut pada saat Vikariat Apostolik Banjarmasin. Ini pada saat zaman setelah Perang Dunia Kedua atau zaman Orde Lama. Vikariat Apostolik Banjarmasin setelah Perang Dunia Kedua, Monsinyur Kustor MSF serta para misionaris kembali ke ladangnya atau kembali ke Banjarmasin. Jadi ini Monsinyur yang terpaksa melarikan diri ke Jawa tadi, akhirnya kembali lagi ke Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Dan pada tanggal 10 Maret 1949, Profesor Apostolik Banjarmasin ditingkatkan menjadi Vikariat Apostolik pada hari yang sama. Pastor Johannes Goren MSF diangkat menjadi Vikaris Apostolik yang pertama dan ditabiskan pada tanggal 16 Juni 1949 di Belanda. Selama Pastor Johannes Goren MSF menjadi Vikaris Apostolik, dibuka seminar menengah di Banjarmasin dan karya misi sudah melebar ke daerah pedalaman di Kalimantan Selatan. Namun pada tanggal 18 April 1953, Monsinyur Goren MSF tidak dapat lagi menyaksikan perkembangan misi di vikariatnya ini karena pada tanggal tersebut beliau meninggal dunia akibat komplikasi emboli. Setelah meninggalnya Monsinyur J. Goren MSF pada tanggal 6 Januari 1954, Kongresi de Propaganda Fide di Roma mengangkat Peter W.J. de Tertau MSF menjadi Vikaris Apostolik Banjarmasin. Jadi ini adalah vikaris yang melanjutkan karya dari Monsinyur Goren MSF. Jadi dia nanti juga akan menjadi vikariat, menjadi uskup pertama di Banjarmasin. Pentabisan dia dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1954 di Banjarmasin. Ini adalah profil dari Monsinyur Wilhelmus Johannes de Ternau MSF yang menjadi uskup pertama dan juga pernah menjadi vikaris Banjarmasin. Ini adalah profil dari Monsinyur Franciscus Severius Rahajarta Pranasuja MSF yang menjadi uskup di Banjarmasin pada tahun 1983 sampai dengan 2008, yaitu uskup keduanya. Dan ini adalah profil dari Monsinyur Petrus Bodeng Timang yang menjadi uskup pada tanggal 2008 sampai dengan sekarang. Jadi ini adalah uskup ketiga Keuskupan Supragan Banjarmasin menggantikan Franciscus Severius Suharja Rahajarta Prasuta MSF pada tanggal 14 Juni 2008 dan menjabat sampai sekarang. Sekian untuk sejarah dari Keuskupan Supragan Banjarmasin. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Keuskupan Sufragan Palangkaraya. Pertama, sejarah singkat Keuskupan Palangkaraya. Keuskupan Palangkaraya adalah keuskupan sufragan pada Provinsi Gerejani Keuskupan Agung Samarinda, meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum tanggal 29 Januari 2003, masih berada di bawah metropolit Keuskupan Agung Pontianak.
dan merupakan pemisahan dari Keuskupan Banjarmasin. Didirikan sebagai Keuskupan Palangkaraya pada 5 April 1993. Memisahkan diri dari Keuskupan Banjarmasin di bawah Keuskupan Agung Pontianak. Selanjutnya pada 29 Januari 2003 berpindah menjadi Keuskupan Sufragan dari Keuskupan Agung Samarinda. Kedua, kepemimpinan. Pertama, Monsinyur Julius Aloysius Husin, MSF. Lahir di Asa, Barong Tongkok, 15 Agustus 1937. Meninggal di Palangka, Jekan Raya, Palangkaraya, 13 Oktober 1994 pada umur 57 tahun. Ia adalah Uskup Palangkaraya pada tahun 1993 hingga meninggal dunia pada tahun 1994. Ia ditahbiskan sebagai imam misionaris keluarga Kudus pada 25 Juli 1964. Seiring pendirian Keuskupan Palangkaraya dari pemekaran Keuskupan Banjarmasin, Monsinyur Husin ditunjuk menjadi Uskup Palangkaraya pada 5 April 1993. Ia ditahbiskan di Gedung Pertemuan Umum atau GPU Tambun Bungai pada 17 Oktober 1993 oleh Uskup Banjarmasin, Monsinyur Franciscus Xaverius Roharjanta Prajasuta, MSF, selaku Uskup Penahbis Utama. Yang bertindak sebagai Uskup Penahbis Pendamping adalah Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Hieronymus Herculanus Bunbun OFM Kap, dan Uskup Emeritus Banjarmasin, Monsinyur Wilhelmus Johannes de Marteau, MSF, pada 21 November 1993. Monsinyur Husin menjadi Uskup Penahbis Utama bagi Monsinyur Florentinus Sului Hajang Hau, MSF, sebagai Uskup Samarinda. Kurang 4 hari dari 1 tahun sejak ditahbiskan menjadi uskup, Monsinyur Husin meninggal dunia pada 13 Oktober 1994 pukul 8 WIB di kediaman uskup, Gereja Katedral Palangkaraya. Ia dimakamkan pada 16 Oktober 1994 di samping kiri Gereja Lama Katedral Palangkaraya, yakni di belakang Toko Sinar Surya. Kedua, Monsinyur Aloysius Mariadi Sutrisnaatmaka, MSF. Lahir di Wedi, Klaten, Jawa Tengah, 18 Mei 1953, umur 68 tahun. Ia adalah Uskup Palangkaraya. Monsinyur Sutrisnaatmaka ditahbiskan menjadi imam pada 6 Januari 1981 di Skolastikat MSF, Yogyakarta. Ia kemudian bertugas di Paroki Santa Teresia, Balikpapan pada tahun 1981 hingga 1982. Ia meraih gelar doktor dalam bidang misiologi dari Universitas Kepausan Gregoriana di Roma. Selama Monsinyur Sutrisnaatmaka menjabat di Komisi Liturgi KWI sebagai wakil ketua, sementara juga menjadi dosen di Yogyakarta. Ia turut berperan dalam peluncuran puji syukur. Ia sempat ditugaskan untuk mendampingi kelompok imam-imam balita tahbisan bawah 5 tahun MSF termasuk di Kalimantan, yaitu Samarinda, Banjarmasin, dan Palangkaraya.
serta menjadi narasumber pada perayaan yubileum tingkat Keuskupan Palangkaraya bulan Oktober tahun 2000. Ia terpilih menjadi Uskup Palangkaraya pada tanggal 23 Januari 2001. Ia ditahbiskan menjadi uskup di Gereja Katedral Santa Maria Palangkaraya pada 7 Mei 2001, di mana Kardinal Julius Darmaatmadja, SJ, Uskup Agung Jakarta sekaligus Uskup Ordinariat Militer Indonesia menjadi uskup penabis utama. Selama kepemimpinannya, ia telah mengadakan raker keuskupan dan perjalanan ke paroki-paroki dan stasi-stasi untuk mengenal lebih dekat dan sekaligus memberikan sakramen Krisma. Keuskupan Palangkaraya juga akan mengadakan sinode pada tahun 2008. Monsinyur Sutrisna Atmaka menjadi konsekrator bersama dengan Uskup Banjarmasin, Monsinyur Petrus Bodeng Timang, MSF. Dalam penabisan Monsinyur Paulinus Yanola, MSF, sebagai uskup penabis utama ialah Monsinyur Justinus Harjo Susanto, MSF. Uskup Agung Samarinda, Monsinyur Sutrisna Atmaka, hingga sekarang masih menjadi pemimpin Keuskupan Palangkaraya. Saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Tanjung Selor pada awalnya. Bernardus Winokan adalah salah satu tokoh perintis keberadaan Paroki Santa Maria Assunta, yang setelah beberapa hari akan menjadi Katedral Santa Maria Assunta. Pada tahun 1954 adalah tahun di mana Bernardus Winokan bertugas sebagai sekretaris kepala kawasan Bulongan. Kehadiran antarku umat Katolik mengembirakan beberapa orang perantau Katolik di wilayah Bulungan. Kehadiran Bapak Winokan sejak kedatangannya di Bulungan mulai aktif mengumpulkan para perantau Katolik yang biasanya berasal dari Nusa Tenggara Timur, dan kesudahan membentuk sebuah persekutuan kecil umat Katolik yang secara rutin mengadakan berbagai acara di rumahnya. Seiring perjalanan waktu, maka jemaat kecil itu akhir-akhirnya dijadikan sebuah stasi dari Paroki Tarakan. Sesudah mengundang Pastor Patberg dari Paroki Tarakan, dirasakan bahwa imam mulai tumbuh di wilayah Bulungan dan perlu melakukan karya perwartaan di wilayah sekitar. Maka dimulailah karya kerasulan itu. Mula-mula Bapak Winokan didampingi Bapak Paulus memperagakan perjalanan ke hulu Sungai Kayan di kawasan Long Lembu. Di wilayah ini, mereka bertemu dengan bapak lain dari wilayah ini benih. Dari wilayah ini, benih imam ditaburkan dan kesudahan menyebar. Perkembangan luar biasa terjadi di kawasan hulu Sungai Kayan, yang kesudahannya justru bertambah dulu menjadi bertambah sempurna, dijadikan sebuah paroki, yaitu Paroki Santo Petrus Mara I. Stasi Tanjung Selor dijadikan satu stasi dari paroki baru tersebut. Pada tahun 1974 sampai dengan 1979, Stasi Tanjung Selor membangun gedung gereja yang hingga sekarang ini masih dipergunakan. Tanjung Selor dijadikan paroki atas persetujuan Bapak Uskup Keuskupan Luhur Samarinda dan dukungan seluruh umat. Maka pada Januari 1987, pusat Paroki Santo Petrus Sungai Kayan dipindahkan
dari Desa Mara 1 ke Tanjung Selor dengan beberapa pertimbangan, yakni yang pertama, mempermudah hubungan paroki dengan pemerintah kabupaten. Yang kedua, mendapatkan dukungan karya pastoral karena di Tanjung Selor fasilitas dan prasarana terlebih transportasi bertambah sama berat. Mengingat bahwa lapangnya wilayah dari paroki yang pada waktu itu meliputi Sungai Kayan dari hulu daerah Apo Kayan hingga ke hilir Tanjung Selor. Dan yang ketiga, tumbuhnya paroki Santo Petrus Sungai Kayan cukup pesat. Sekitar 10 tahun sesudah dipindahkan di Tanjung Selor, maka tuntutan pelayanan kepada umat sudah dirasakan tidak berimbang. Terutama mengingat lapangan wilayah paroki ini menanggapi perkembangan umat dan tuntutan pelayanan pastoral yang memadai, maka pada 1 Januari 1996 Keuskupan Samarinda menerbitkan surat keputusan nomor 353-KS-1996 tentang pendirian paroki baru, yaitu Paroki Santa Maria Assumpta Tanjung Selor. Dengan berdirinya Paroki Santa Maria Assumpta Tanjung Selor, maka pusat paroki Santo Petrus Sungai Kayan dikembalikan lagi ke Desa Mara 1, sehingga di wilayah Sungai Kayan terdapat 2 paroki. Tanjung Selor dijadikan katedral pada tanggal 22 Desember 2001. Bapak Suci Yohanes Paulus II memutuskan untuk membentuk keuskupan baru di Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan ini sudah diumumkan pada tanggal 9 Januari 2002. Monsinyur Justinus Harjo Susanto, MSF, adalah uskup pertama untuk keuskupan ini dan Tanjung Selor ditunjuk sebagai pusat keuskupan. Dengan ditunjuknya Tanjung Selor sebagai pusat keuskupan, maka dengan demikian paroki Santa Maria Assumpta dijadikan paroki katedral wilayah keuskupan Tanjung Selor yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, meliputi 5 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Melinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kota Tarakan, dengan jumlah umat Katolik kurang bertambah 32.500.000 jiwa. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.